Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-12, Pandangan Dunia Alkitabiah, Kamis 15 Desember. Bersedia bagi kedatangannya. Kita hidup di dunia yang hiruk-pikuk dengan terlalu banyak kebutuhan buatan dan gangguan yang menarik perhatian. Jika kita tidak berhati-hati, maka bisa menghabiskan seluruh waktu kita dan menyesatkan prioritas kita. Ini bukan hanya hasil sampingan dari dunia maya kita yang mengglobal. Orang Kristen di segala zaman, sampai tingkat tertentu, harus waspada terhadap upaya iblis untuk mengalihkan perhatian mereka dari apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Siapa, jika tidak hati-hati, yang tidak dalam bahaya berpaling dari Tuhan dan memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal jasmania, hal-hal yang pada akhirnya tidak dapat memuaskan kita dan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran rohani kita? Bacalah 2 Petrus 3 ayat 14 dan 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Apakah perbedaan yang Anda lihat antara mempersiapkan diri kita untuk kedatangan kedua dan bersedia untuk peristiwa yang mulia itu? Seringkali gagasan tentang persiapan yang berkelanjutan bagi kedatangan kedua menjadi alasan untuk menunda-nunda. Ide ini dapat dengan mudah membuat seorang bersantai di bawah anggapan dari pelayan yang jahat, Tuanku menunda kedatangannya. Bacalah Mazmur 95 ayat 7 dan 8, Ibrani 3, 7, 8 dan 15, dan Ibrani 4 ayat 7. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang bersedia saat ini? Dari perspektif Alkitabiah, waktu keselamatan selalu hari ini dan tidak pernah besok. Dan lebih banyak lagi, kecuali jika pengalaman perubahan besar terjadi, kita akan terus menjadi seperti sekarang ini. Waktu itu sendiri tidak dapat mengubah mereka yang belum bertobat, kecuali seseorang terus bertumbuh dalam kasih karunia dan terus maju dalam iman. Jika tidak, kecenderungannya adalah jatuh, menjadi keras, skeptis, sinis, bahkan tidak percaya. Dari pandangan ini kita dapat mengatakan bahwa setiap hari dalam hidup kita adalah hidup kita dalam bentuk miniatur. Jadi, dengan kasih karunia Tuhan, kita harus merencanakan masa depan kita dengan tetap hidup setiap hari bersedia bagi kedatangan Yesus kembali. Terutama karena kita diberikan kemungkinan hidup bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhir Anda. Bagaimanakah Anda hari ini bersiap untuk kedatangan Yesus jika Dia kembali hari ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 7 bagian A, di sana dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Dari dahulu kala, pertanyaan-pertanyaan ini sudah bermunculan. Seperti, kapankah zaman ini akan berakhir? Kapankah Yesus akan datang pada kali yang kedua? Bagaimanakah cara kedatangannya? Dan siapakah yang akan melihat akan kedatangan Yesus tersebut? Seiring berjalannya waktu di sepanjang zaman, banyak di antara manusia yang tidak lagi mempertanyakan hal ini, dan mereka tidak mengambil pusing oleh karena kesibukan-kesibukan dan oleh karena kesenangan-kesenangan dunia yang tidak bisa dilepaskan. Akhirnya kita terlena dan tertidur rohani seperti 5 gadis yang bodoh yang tercatat di dalam Matius 25 ayat 1-13. Dan Yakobus menasihatkan saudara dan saya untuk menanti kedatangan Tuhan dengan penuh kesabaran. Oleh karena janji kedatangan Tuhan sudah sejak dari dahulu kala, tetapi sampai pada saat ini belum terrealisasi, seringkali manusia menjadi lalai. Kesabaran berbicara tentang bagaimana manusia memiliki daya tahan dalam menghadapi situasi apapun, semangat yang tidak mudah patah ataupun menyerah. Jika kita peka menilai keadaan zaman ini, sesungguhnya dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Dunia ini bukan lebih hari lebih baik lagi, tetapi dunia ini menurut firman Tuhan akan lebih buruk. Kejahatan-kejahatan semakin bertambah. Itulah sebabnya pada saat ini kita diingatkan untuk memiliki buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Kesabaran dapat didefinisikan sebagai daya tahan. Kalau saudara dan saya tidak memiliki kesabaran, maka kita tidak akan mampu untuk mencapai garis akhir. Apalagi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan, kita akan menghadapi banyak kesukaran, banyak tekanan, masalah silih berganti datang di dalam kehidupan.
Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Jangan menyangka kedatangan Tuhan itu masih lama sehingga kita menjadi lalai dan kita melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita terlepas dari tuntunan Tuhan. Sedangkan 1 Tesalonika 5 ayat 2 dengan jelas menyatakan hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga. Seperti seorang hamba yang bekerja di rumah tuannya dan tuannya sedang pergi jauh, hamba itu tidak boleh lengah dan harus tetap giat bekerja sehingga ketika tuannya datang, si tuan mendapati hambanya sedang bekerja. Di dalam kehidupan kita bekerja, tetapi jangan lupa kita harus berjaga-jaga bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang kedua adalah bersikap seperti seorang petani. Apa maksudnya? Petani mengetahui dan mengerti cuaca atau musim. Karena itu ia terus bekerja tanpa mempedulikan hujan atau panas terik, terus mengolah tanahnya dan menabur. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus 5 ayat 7 bagian B. Sambil kita bekerja, kita mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Dan kita memperhatikan itu. Di mana kita dapat mengetahui akhir dari segala sesuatu ini? Di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya mari kita terus mempelajari akan firman Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi, maka kita harus menjaga hidup kita tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika waktu yang dinantikan itu tiba, kita tidak akan tertinggal. Mari kita terus setia kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu janji yang Tuhan berikan adalah janji kedatangannya. Dia akan datang kembali dan dia akan menjemput saudara dan saya, umat-umatnya yang setia kepadanya, untuk masuk di dalam kehidupan bersama-sama dengan Yesus Kristus, hidup untuk selama-lamanya. Jangan kita menunda-nunda untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi hari ini ketika kita telah mendengarkan akan kabar keselamatan, janganlah keraskan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus mempercayai bahwa Tuhan segera datang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.